Jika sekarang mungkin teman-teman sering mendengar tuduhan konyol jika umat Islam dianggap menyembah Ka'bah atau menyembah batu Hajar Aswad dan menyembah bulan seperti itu. Dahulu bahkan klaimnya lebih konyol lagi, yakni orang-orang Kristen di Barat malah mengira umat Islam menyembah Dewi Afrodit. Jadi salah paham mereka atas agama Islam itu bukan baru-baru saja terjadi. Dan bukan hanya salah paham, tapi mereka juga galau. Kenapa galau? Karena terkadang mereka mengatakan kita itu menyembah Ka'bah. Terkadang dikatakan menyembah batu Hajar Aswad seperti itu. Dan di lain kesempatan dianggap menyembah bulan. Jadi dari tiga klaim syubhat ini saja mereka masih galau untuk memutuskan sebenarnya umat Islam ini menyembah benda yang mana ya. Sebenarnya bukan karena galau teman-teman. Akan tetapi memang karena mereka selalu salah paham dan tidak ingin mau paham. Sehingga mereka terjebak dalam konsepsi galau yang mereka ciptakan sendiri seperti tadi. Dan itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Di era modern saja, yang informasi itu mudah didapatkan, masih ada saja yang salah paham. Apalagi zaman dahulu, di abad pertengahan, yang mereka belum bisa mengakses bacaan tentang agama Islam. Jadinya dulu klaim-klaim mereka terhadap agama Islam itu aneh-aneh dan konyol-konyol. Nah, seperti apa kekonyolan mereka, kekonyolan dari klaim-klaim mereka? Mari kita bahas di episode kali ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com, di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Di abad ke-8 Masehi, teman-teman, orang-orang Kristen di Barat dan khususnya di kawasan Bizantium itu mengalami kesulitan untuk membendung hegemoni Islam atau superioritas umat Islam ketika itu. Karena ketika itu dalam waktu yang sangat singkat, umat Islam dengan mudahnya bisa memperluas pengaruhnya hampir ke daratan Eropa. Jadi Bizantium yang dimaksud itu teman-teman Turki yang sekarang ini, di mana dahulu menjadi pusat agama Kristen. Nah, ketika pasukan-pasukan Bizantium mencoba membendung hegemoni Islam melalui militer, maka penulis-penulis dari Bizantium itu mencoba membendung Islam melalui tulisan. Contohnya seperti penulis Kristen Bizantium bernama Santo Yohanes dari Damaskus. Dia menuliskan buku berjudul De Heresibus Peri Hereson yang membuat daftar aliran sesat dan memasukkan agama Islam sebagai bagian dari aliran sesat untuk dipropagandakan dan mempengaruhi umat Kristen ketika itu agar menjauhi Islam. Dan untuk upaya defensif itu, ia menuliskan dalam bukunya bahwa umat Islam adalah penyembah berhala dan menyembah bintang fajar atau planet Venus, serta menyembah Dewi Afrodit yang disebut dengan nama Khabar, yang artinya besar atau agung ya. Nah, di sini teman-teman sepertinya Yohanes keliru dalam memahami makna kata akbar yang sering diucapkan umat Islam, yang kemudian dia menyebutnya sebagai khabar gitu. Dia mengira kata akbar itu merupakan nama lain dari Dewi Afrodit di Arab. Buktinya teman-teman, kesilapan Yohanes itu kemudian diikuti lagi ya dan dikembangkan lagi oleh George Hamartolos, seorang biarawan dan sejarawan Bizantium abad ke-9 Masehi. Dengan mengutip Yohanes dari Damaskus, ia menyatakan bahwa umat muslim itu menyembah Afrodit dari Yunani dan bintang fajar atau planet Venus dengan nama Koubar, yakni maksudnya akbar ya, yang berarti agung atau besar. Nah, katanya lagi, dan kata itu, yakni kata yang digunakan orang umat Islam itu, disusun dalam formula yang disebut Allah wa Kobar. Maksudnya Allahu Akbar seperti itu. Dia menyebutnya Allah wa Kobar. Nah, menurut Hamartolos, Allah itu artinya Tuhan. Wa itu artinya besar. Dan Kaubar itu artinya agung atau lebih besar lagi seperti itu. Jadi menurut mereka, Akbar atau Kobar yang mereka sebut itu merupakan nama lain dari Dewi Afrodit atau bintang fajar. Karena Dewi Afrodit itu identik dengan bintang fajar gitu ya. Dan bintang fajar itu sebutan kepada planet Venus. Jadi simbolnya Dewi Afrodit itu bintang planet Venus gitu teman-teman. Nah, kemudian pandangan konyol ini juga diikuti oleh Konstantin Porphyrogenitus, seorang kaisar Makedonia pada abad berikutnya, yakni pada abad ke-10. Dia mengatakan bahwa orang Islam itu berdoa kepada bintang Afrodit yang disebut Kaubar. Dan ketika berdoa, mereka berseru Allah wa Kobar, maksudnya Allahu Akbar. Di mana Allah itu maknanya Tuhan, dan wa itu artinya dan, serta Kobar artinya bintang Afrodit. Jadi menurut Konstantin, Allah wa Kobar itu adalah Allah dan Dewi Afrodit. Dan tak berhenti dari situ teman-teman, sampai ke abad ke-11 itu mereka masih menganggap seperti itu. Seperti yang ditulis George Kedrenos, seorang sejarawan Bizantium pada abad ke-11 Masehi, bahwa Kobar itu merupakan nama lain dari Dewi Afrodit. Dan kalimat Allahu Akbar atau Allah wa Kobar itu membuktikan jika Allah dan Dewi Afrodit itu satu menurutnya.
Ya dia mungkin menganggap bahwa konsep Tuhan dalam agama Islam itu seperti doktrin hipostasis dalam Kristen juga, yang memandang bahwa Bapa di surga dan Yesus Kristus itu merupakan dua pribadi dari satu hakikat. Mungkin ia menganggap Islam seperti itu juga, bahwa Allah dan Dewi Afrodit itu adalah dua pribadi dalam satu hakikat seperti itu ya. Nah dari sini kita dapat melihat bagaimana Kristen Bizantium dari abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi itu salah faham dalam memahami Islam. Hanya karena salah dalam menerjemahkan bahasa Arab. Salah menerjemahkan kalimat takbir yang sering diucapkan oleh umat Islam ketika salat maupun ketika mereka temui saat perang gitu ya. Nah dari sini pula kita dapat melihat bahwa Santo Yohanes dari Damaskus itu tidak benar-benar paham bahasa Arab. Walaupun ia berasal dari Damaskus gitu ya. Ya sama seperti para pengkritik Islam di era modern ini. Itu juga banyak kita lihat yang tidak paham bahasa Arab tapi sok-sokan mengkritik Al-Quran. Ya, bisa dikatakan ini merupakan budaya yang sudah terwarisi dari dahulu kala. Nah, Santo Yohanes dari Damaskus sendiri itu merupakan orang pertama yang mengkritik Islam dalam karyanya tersebut. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ada potensi blunder-blunder lain pada kritik-kritiknya yang lain terhadap agama Islam di bukunya tersebut. Nah, teman-teman, setelah 100 tahun kemudian, ya setelah Yohanes Damaskus itu, teman-teman, mereka itu masih belum memahami arti dari kalimat takbir. Buktinya seperti tadi, Hermatolos yang hidup pada abad ke-9 pun itu masih mengira kata wa dari frase kata Allahu Akbar itu artinya yang besar. Padahal dalam bahasa Arab kita tidak menemukan kata besar itu artinya dalam bahasa Arab wa seperti itu. Nah, setidaknya 200 tahun kemudian teman-teman oleh Kedrenos pada abad ke-11 itu mengoreksi Hermatolos dan mengatakan bahwa kata wa dalam bahasa Arab itu merupakan konjungsi yang berarti dan ya. Bukan seperti yang dipahami oleh Hermatolos. Tapi ya sekali lagi, itu tetap salah. Karena tidak ada kata wa dalam kalimat takbir. Ini membuktikan bahwa para pengkritik Islam ketika itu hanya mengkritik Islam berdasarkan asumsi subjektif saja. Tidak berdasarkan penelaah yang mendalam. Jadi ketika mereka mendengar umat Islam menyebut Allahu Akbar, mereka dengan yakinnya menganggap sebutannya itu Allahu Akbar. Serta menganggap bahwa umat Islam itu menyembah khabar, yakni Dewi Afrodit menurut mereka. Tapi yang jadi pertanyaan teman-teman, Afrodit itu kan dewa-dewinya orang Yunani. Bahkan itu bukan bagian dari dewa-dewinya orang Arab Jahiliyah. Tidak pernah ada riwayat yang menyatakan jika orang Arab Jahiliyah itu menyembah dewi dari Yunani. Nah lalu kenapa Yohanes dari Damaskus dengan yakinnya itu menganggap bahwa orang Islam menyembah dewi dari Yunani? Menyembah Afrodit seperti itu. Nah jawabannya teman-teman, karena Yohanes dari Damaskus ini itu menulis bantahannya terhadap agama Islam itu dalam bahasa Yunani di bukunya tersebut. Dan untuk dibaca oleh orang-orang Kristen di Bizantium yang ketika itu mereka memakai bahasa Yunani. Nah untuk meyakinkan orang Kristen di Bizantium jika orang Islam itu menyembah berhala, maka digunakanlah atau dipakaikanlah salah satu dari dewa-dewi Yunani yang bernama Afrodit yang diasosiasikan sebagai Tuhannya umat Islam seperti itu. Dari sekian banyak dewa-dewi Yunani, lalu kenapa yang dipilih Afrodit? Kenapa tidak dewa dan dewi Yunani lainnya kan gitu? Nah penjelasannya begini teman-teman. Jadi sebelum dakwah Islam datang, orang-orang Arab kan itu menyembah berhala bernama Lata atau Alilat. Nah menurut orang-orang Yunani seperti yang ditulis oleh sejarawan Yunani bernama Herodotus, itu menganggap bahwa Lata atau Alilat itu adalah dewa yang sama dengan Afrodit dari Yunani. Karena orang Assyria itu menyebut Dewi Afrodit dengan nama Milita. Lalu ketika sampai ke Arab menjadi Latta seperti itu katanya. Dan penulis-penulis Kristen dari Bizantium ketika itu masih mengira bahwa orang Islam itu masih menyembah dewa-dewi di zaman jahiliyah. Khususnya Latta ini. Makanya kemudian mereka salah paham dan ngeblunder. Menyatakan bahwa orang Islam itu menyembah Latta. Atau versi mereka mengatakan bahwa orang Islam itu menyembah Dewi Afrodit dalam konteks Yunani seperti itu. Nah tentu ini salah paham mereka teman-teman. Dan bukti bahwa mereka memahami Islam secara asumtif. Karena jelas-jelas dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 19-20 itu menentang penyembahan terhadap Dewi Latta yang ada di zaman jahiliyah. Bahkan teman-teman Rasulullah sendiri yang memerintahkan Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala Latta itu di Taif. Nah, setidaknya inilah sebab kenapa mereka menganggap bahwa orang Islam itu menyembah Afrodit. Namun kalau ditanya, lantas kenapa Akbar atau khabar dalam kalimat takbir itu kemudian dianggap sebagai nama lain Dewi Afrodit? Nah, ini nggak ada jawabannya teman-teman. Karena untuk ini itu benar-benar ngawur dan ngasal. Tidak ada landasan valid untuk diverifikasi. Maka nggak salah ketika kita katakan kritik mereka terhadap Islam itu tidak objektif gitu ya. Dan dari sini dapat kita simpulkan bagaimana pandangan Kristen Bizantium atau lebih spesifiknya pandangan penulis dari Bizantium terhadap Islam dan miskonsepsinya atau salah pahamnya mereka itu dalam 4 poin.
Pertama teman-teman, mereka masih menganggap bahwa umat Islam itu menyembah berhala. Padahal Islamlah yang menghancurkan berhala-berhala yang ada di Arab ketika itu. Yang kedua, mereka menganggap bahwa umat Islam itu masih menyembah Dewi Latta atau Alilat yang mereka sebut sebagai Dewi Afrodit. Padahal Al-Quran sendiri yang melarangnya. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa kalimat takbir itu adalah nama Tuhan atau dewa, padahal bukan kan gitu. Dan yang keempat, mereka menganggap kata Khawbar atau Akbar itu adalah nama lain dari Dewi Afrodit yang bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah klaimnya tersebut. Ya, kalau misalkan teman-teman ada tambahan poin lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini gitu ya. Nah, sedikitnya teman-teman begitulah paradigma ya pandangan penulis Kristen Bizantium terhadap Islam khususnya dalam rentang waktu abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Setidaknya selama 3 abad lamanya mereka menganggap jika Akbar itu adalah nama lain dari Dewi Afrodit gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya adalah apakah di abad berikutnya ya mereka itu sudah memahami Islam secara objektif, sudah memahami Islam secara benar, secara sesuai dengan bagaimana yang terkandung dalam agama Islam, sesuai dengan doktrin Islam? Nah jawabannya adalah negatif. Bahkan di abad berikutnya teman-teman mereka mengira bahwa orang Islam itu menyembah Tuhan dalam bentuk bola padat. Kemudian sampai ke abad pertengahan malahan mereka menganggap orang Islam itu menyembah 3 pribadi Tuhan. Seperti dalam konsep Tritunggal dalam Kristen seperti itu. Nah bagaimana pembahasannya? Insya Allah akan kita bahas di episode berikutnya ya. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta teman-teman kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah mohon undur diri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.